Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Sri Dini Sofiani. Wujud benda dan perubahannya. Apa ya wujud benda dan perubahannya itu? Apa saja sih wujud benda itu? Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenali wujud benda dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Mari kita pelajari apa itu wujud benda dan bagaimana perubahan wujud benda terjadi. Baik, wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, benda cair, atau benda gas. Sekarang Ibu tanya, apa itu wujud benda padat? Ada yang tahu? Nah, wujud benda padat diartikan sebagai benda yang memiliki volume dan bentuknya selalu tetap. Selain itu, benda padat mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Betul, ini contohnya. Ada pensil, ada kursi, ada koin, ada batu dan lain sebagainya yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, itu ada benda cair. Apa itu benda cair? Ya, benda cair yaitu benda yang volumenya tetap tetapi bentuknya berubah sesuai wadahnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada ciri-ciri benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai tempatnya tapi volumenya tetap. Yang kedua, permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Yang ketiga, dapat meresap melalui celah kecil. Yang keempat, memiliki berat. Yang kelima, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang keenam, menekan ke segala arah. Dan yang ketujuh, dapat melarutkan zat lain. Contohnya, apa aja sih contohnya? Ada minyak, ada air yang mengalir, ada air minum. Itu contoh dari benda cair. Ketiga, ada wujud zat gas. Apa itu zat gas? Adalah benda yang volume dan bentuknya dapat berubah sesuai wadahnya. Ciri-ciri dari benda gas yang pertama, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Yang kedua, memberikan tekanan ke segala arah. Yang ketiga, dapat ditempatkan dan memiliki berat. Yang keempat, secara umum tidak dapat dilihat. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Ya, betul. Contohnya, balon gas atau gas bumi. Nah, sekarang kita mengenali apa itu perubahan wujud benda. Di sini, perubahan wujud benda adalah proses yang terjadi pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan bentuk menjadi bentuk lain yang berbeda. Bagaimana sih perubahan wujud benda bisa terjadi? Yuk, mari kita pelajari. Nah, apa saja sih perubahan wujud benda itu? Yang pertama itu ada mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Contohnya, ada lilin yang meleleh. Itu lilin merupakan benda padat dan
ketika dipanaskan itu akan mencair, berubah menjadi benda cair. Begitu pula contoh lainnya yaitu adalah es. Es dalam kulkas atau es membeku itu ketika dipanaskan atau disimpan di suhu ruang akan mencair. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Nah, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kalau yang tadi dari padat menjadi cair, kalau sekarang dari cair menjadi padat. Contohnya apa? Contohnya ketika kita akan membuat sebuah agar-agar. Agar-agar sebelumnya itu berbentuk cair. Lalu ketika dipanaskan, ketika didinginkan akan berubah menjadi padat. Yang ketiga yaitu perubahan wujud benda menguap, di mana perubahan wujud benda dari zat cair menjadi zat gas. Contohnya air yang mendidih, air yang dipanaskan mendidih itu akan muncul uap yang dimana uap tersebut adalah gas. Itu disebut dengan perubahan wujud benda menguap. Panduannya fokus pada detail instruksi yang penting untuk dilaksanakan. Pastikan percobaan dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang diberikan guru kalian dan semangat. Baik, coba perhatikan instruksi percobaannya. Pertama, panaskan air mineral di atas sendok dan lilin. Kita persiapkan dulu bahan-bahannya, ada lilin, ada sendok dan ada air. Air di atas sendok dan lilin. Yang kedua, amati perubahan suhu pada permukaan air sebelum dan sesudah dipanaskan. Yang ketiga, hitung dan catat waktu perubahan wujud dengan air. Yang keempat, amati proses perubahan wujud yang terjadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.